Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atika Sofia Khotrunada dari Prodi Sains Data UNESA dengan NIM 25031554158 dan teman saya Anissa Salsabila Rahma dengan NIM 2500315549094. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi penting dari matematika diskrit, yaitu tentang prinsip lubang merpati atau pigeonhole principle, dengan fokus pada aplikasinya, yaitu pada kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya kita ke konsep dasar. Prinsip lubang merpati atau pigeonhole principle adalah fondasi penting dalam kombinatorika. Definisi intinya sangat sederhana. Jika Anda memiliki sejumlah benda yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah wadahnya, maka pasti akan ada minimal satu wadah yang menampung lebih dari satu benda. Bayangkan Anda memiliki seekor merpati dan sarang. Jika jumlah merpatinya lebih besar dari sarangnya, maka satu sarang pasti berisi minimal 2 merpati. Prinsip ini memiliki rumus jumlah merpati per jumlah sarang dengan kurung siku yang hanya atasnya saja. Simbol ini berarti adalah pembagian dengan pembulatan ke atas. Hal yang penting adalah pigeonhole principle adalah alat untuk membuktikan eksistensi atau kepastian. Ia menjamin bahwa suatu pasti terjadi meskipun tidak memberitahu kita tempat pastinya. Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip sederhana ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kasus yang pertama itu kita akan mencari tentang pemastian ulang tahun pada sekelompok orang di tahun yang sama. Contohnya ada pertanyaan gini, berapa jumlah minimum orang yang harus kita kumpulkan dalam satu ruangan untuk menjamin bahwa setidaknya ada 2 orang yang memiliki ulang tahun di bulan yang sama? Nah, di sini kita identifikasikan komponen PHP-nya. Yang pertama itu ada lubang merpati atau kita lambangkan dengan huruf K. Ini sendiri itu adalah kemungkinan bulan pada 1 tahun, yaitu ada 12 bulan, mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian pada merpatinya atau dilambangkan dengan N, ini sendiri itu merupakan jumlah orang yang kita masukkan ke dalam ruang. Nah, untuk menjamin adanya peluang, kita harus mencari situasi kondisi terburuk lebih dahulu. Kondisi terburuk sendiri ini adalah ketika setiap orang menempati bulan unik itu terjadi jika ada 12 orang, atau kita kenal minimum itu N lebih besar daripada K. Agar kepastian terjadi, kita perlu 1 orang tambahan, yaitu orang ke-13 ini. Di bulan dimanapun ia lahir, pasti akan berbagi bulan dengan salah satu dari 12 orang sebelumnya. Maka N sama dengan minimum dari K atau 1. Berarti 12 ditambah 1 yang sama dengan 13 dibagi 12 orang pada tahun yang sama. Hasil ini dibulatkan ke atas hingga hasilnya menghasilkan 2 orang. Jadi kesimpulannya, minimum dari 13 orang itu harus ada 2 orang yang lahir di bulan yang sama. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua atau contoh yang kedua, yaitu jaminan pasangan kaos kaki. Contoh kedua sangat praktis dan sering kita hadapi. Misalnya,
Anda memiliki laci berisi kaos kaki berwarna hitam dan putih. Anda harus mengambil sepasang kaos kaki dengan warna yang sama dalam kondisi gelap yang total. Berapa minimum yang harus Anda ambil? Jadi, yang pertama kita andaikan lubang merpati ini sebagai simbol jumlah warna yang kita inginkan, yaitu 2 hitam dan putih, hitam atau putih. Yang kedua, merpati ini kita simbolkan sebagai jumlah kaos kaki yang kita ambil. Selanjutnya kita mencari kasus terburuk. Kasus terburuk adalah ketika kaos kaki yang Anda ambil selalu berbeda warna. Dalam pengambilan pertama, Anda mendapatkan satu kaos kaki, misalnya warna hitam. Pengambilan yang kedua, Anda mendapatkan satu kaos kaki, misalnya warna putih. Sampai sini Anda belum mendapatkan sepasang kaos kaki yang warnanya sama. Yang ketiga, kaos kaki ketiga yang Anda ambil, apapun warnanya, baik hitam atau putih, pasti akan dipasangkan dengan salah satu dari 2 kaos kaki yang sudah Anda pegang. Dengan menggunakan N sama dengan K plus 1, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi kesimpulannya, hanya dengan mengambil 3 kaos kaki, Anda dijamin mendapatkan satu pasang dengan warna yang sama. Selanjutnya pada kasus ketiga, yaitu pengaplikasian dalam keberuntungan atau peluang. Di sini prinsipnya yang diterapkan itu seperti analisis peluang. Misalnya aja dalam permainan tebak kartu sederhana. Misalnya kita punya 5 kartu warna berbeda. Contohnya itu ada biru, merah, hijau, kuning, dan hitam. Kita ingin tahu nih, berapa kartu minimum yang harus diambil untuk menjamin kita dapat 2 kartu dengan warna yang ganjil. Maksud warna ganjil ini misalnya itu merah, hijau, kuning. Dalam kasus ini, kita harus menentukan lubang pengecualian atau kondisi terburuk. Lubang pengecualian dilambangkan dengan K, yaitu warna yang bukan kita cari, misalnya warna gelap. Warna gelap bisa biru dan hitam, totalnya ada 2 warna ya. Nah, yang harus kita jamin ini 2 warna hitam atau ganjil. Langkah pembuktiannya itu pertama, ambil semua kartu dari lubang pengecualian ditambah dengan target yang ingin kita jamin. Pertama nih, ambil kartu ke-1 dan kedua. Kita asumsikan kita dapat 2 kartu gelap, warna biru sama warna hitam. Sampai di sini, kita belum pastikan mendapatkan 2 kartu ganjil. Kemudian ambil kartu ketiga. Nah, kartu ini pasti ganjil karena mungkin bisa mencakup warna merah, hijau, atau kuning. Kemudian ambil kartu keempat. Nah, kartu keempat ini udah pasti ganjil. Di sini kita udah dapat 2 kartu ganjil. Dengan 2 kartu pengecualian ditambah dengan 2 kartu target, maka kita punya 4 kartu yang sudah diambil. Prinsip ini mengubah tebak-tebakan keberuntungan menjadi kepastian matematis sendiri. Selanjutnya, kita sampai di kesimpulan dan relevansi. Prinsip lubang merpati atau pigeonhole principle adalah bukti sederhana namun ampuh yang memastikan konsekuensi yang tidak terhindarkan ketika jumlah item melebihi jumlah kategori atau wadah yang tersedia. Prinsip ini adalah dasar logis yang menjelaskan kepastian di tengah ketidakpastian dan relevan dalam berbagai situasi di mana sumber daya terbatas dihadapkan dengan tuntutan yang lebih besar. Dari teka-teki kaos kaki sehari-hari sehingga analisis peluang dan bahkan pembuktian teorema dalam matematika lanjutan, prinsip lubang merpati adalah fondasi logis yang berlaku dimanapun sumber daya terbatas dihadapkan dengan tuntutan yang lebih besar. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga yang telah menonton. Sekian dari kita. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.